Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Sri Wahyuni dari kelas 10 AKM 2. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil PPT yang telah saya buat dengan judul penggunaan peralatan kantor dalam kegiatan administrasi. Dalam PPT kali ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pengertian peralatan kantor, jenis-jenis peralatan kantor, dan memilih peralatan kantor. Jenis-jenis peralatan kantor pula terbagi menjadi 3, yaitu berdasarkan bentuknya, berdasarkan jenisnya, dan berdasarkan penggunaannya. Baiklah, kita akan beralih yang pertama, yaitu pengertian peralatan kantor. Secara definisi, peralatan kantor memiliki arti sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Dan yang kedua, menurut Geliang Gagi, peralatan kantor adalah benda-benda yang dipakai habis dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari oleh pegawai tata usaha. Itu tadi pengertian peralatan kantor. Sekarang kita beralih ke jenis-jenis peralatan kantor. Nah, menurut peta konsep yang tadi, jenis-jenis peralatan kantor itu terbagi menjadi 3. Yang pertama kita akan membahasnya itu berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya terbagi menjadi 3 pula, yaitu yang pertama peralatan kantor berbentuk lembaran. Peralatan kantor berbentuk lembaran yaitu benda-benda yang berbentuk lembar atau helai. Contoh peralatan kantor berbentuk lembaran adalah sebagai berikut. Yang pertama itu kertas HVS. Kertas HVS itu kertas polos berwarna putih yang memiliki varian ukuran, berat, dan tipe. Yang kedua, kertas folio bergaris. Kertas folio ada 2 jenis, yaitu kertas folio bergaris dan kertas folio polos. Nah, yang ketiga, kertas karbon dan kertas stensil. Yang keempat, formulir. Formulir itu kertas yang berisi kolom atau keterangan yang nantinya akan diisi menjadi sebuah data. Yang kelima, kertas berkop, yaitu kertas ini biasanya berbentuk kertas HVS yang di atasnya tertera nama perusahaan. Yang keenam, kertas buffalo, yaitu kertas berukuran tebal, permukaannya agak kasar, bercorak, berat 150 sampai 230 gram dan memiliki warna yang beragam sesuai yang kalian inginkan. Yang ketujuh, amplop. Amplop itu kertas pembungkus dokumen yang digunakan dalam kegiatan surat menyurat. Yang kesembilan, plastik transparan, digunakan untuk melindungi dokumen dari risiko kerusakan. Itu tadi peralatan kantor berbentuk lembaran. Kita beralih ke peralatan kantor berbentuk non-lembar. Peralatan kantor berbentuk non-lembar pula yaitu benda kantor yang sifatnya berbentuk padat. Ini terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama itu alat tulis kantor seperti ballpoint, pensil, spidol, penggaris, penghapus, rautan, penjepit kertas, stapler, selotip, lem, dan jangka. Yang kedua itu pembuka kertas seperti gunting, cutter, atau alat elektrik pembuka kertas. Yang ketiga itu stempel seperti stempel perusahaan, stempel tanggal terima, stempel agenda, dan bantalan stempel. Dan yang terakhir itu perlengkapan meja seperti kalender, tempat pensil, baki surat, kotak kartu nama, dan sandaran buku. Itu tadi peralatan kantor berbentuk non-lembar. Kita akan beralih ke peralatan kantor berbentuk buku. Contoh peralatan kantor berbentuk buku itu yang pertama, buku catatan kecil. Ini untuk menulis catatan harian sekretaris. Yang kedua itu buku pedoman organisasi, yaitu buku panduan tentang informasi yang berkaitan dengan organisasi. Informasi yang berkaitan dengan organisasi. Yang kedua itu buku pedoman organisasi. Buku ini yaitu buku panduan tentang informasi yang berkaitan dengan organisasi yang ada dalam perusahaan. Yang ketiga itu buku alamat relasi, yaitu buku yang berisi tentang alamat dari berbagai macam organisasi lain atau relasi.
Yang keempat itu kamus dan peta-peta kota-kota besar. Yang kelima itu buku telepon, buku yang berisi daftar nomor dari organisasi lain yang menjadi relasi dan nomor-nomor penting lainnya. Keenam, buku tahunan. Buku ini berisi tentang informasi perkembangan atau kemajuan perusahaan dalam setahun. Yang nomor 7, buku tamu. Buku tamu ini digunakan untuk mencatat identitas dan jumlah tamu yang datang ke perusahaan. Yang kedelapan, buku agenda. Buku agenda ini digunakan untuk mencatat keluar masuknya surat harian. Yang kesembilan, buku catatan keuangan. Dan yang terakhir ke-10, buku objek pariwisata, yaitu buku yang memuat brosur atau pamflet terkait objek-objek pariwisata di berbagai tempat. Kita beralih ke nomor 2, yaitu berdasarkan penggunaannya. Berdasarkan penggunaannya pula itu terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama barang habis pakai. Barang habis pakai itu barang atau benda yang penggunaannya hanya satu atau beberapa kali saja, tidak tahan lama dan harus diisi ulang, seperti kertas, tinta printer, pensil, dan ballpoint. Yang kedua, barang tidak habis pakai. Barang tidak habis pakai pula yaitu benda yang penggunaannya tahan lama dan tidak perlu dibeli dalam jangka waktu yang lama, seperti stapler, perforator atau pembolong kertas, cutter, dan gunting. Kita beralih ke yang ketiga, yaitu berdasarkan jenisnya. Yang berdasarkan jenisnya pula terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama mesin-mesin kantor. Mesin-mesin kantor yaitu alat yang digunakan untuk membantu kelancaran tugas bagian administrasi. Mesin-mesin kantor pula terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, mesin yang digunakan untuk keperluan surat menyurat seperti komputer, laptop dan mesin tik. Yang kedua, mesin yang digunakan untuk mencetak. Mesin yang digunakan untuk mencetak pula terbagi menjadi 2. Ada yang mesin untuk pencetak dokumen seperti printer dan ada mesin pengganda dokumen seperti fotokopi. Yang ketiga, mesin yang digunakan untuk berkomunikasi jarak jauh seperti pesawat telepon, intercom, dan mesin faksimile. Yang keempat, mesin yang digunakan untuk menghancurkan kertas seperti paper shredder. Yang kelima, mesin yang digunakan untuk mendikte. Yang keenam, mesin yang digunakan untuk mengetik seperti komputer, laptop, dan mesin tik. Yang ketujuh, mesin yang digunakan untuk menghitung seperti kalkulator. Yang kedelapan, audio visual aid atau alat bantu peraga. Terbagi menjadi 3. Yang pertama, alat bantu yang diproyeksi seperti slide projector, film strip, OHP, dan infocus. Yang kedua, alat bantu yang dapat didengar atau dilihat oleh panca indera seperti televisi, tape, video, dan radio. Yang terakhir, alat bantu peraga yang tidak bersuara dan tidak diproyeksikan seperti grafik, formulir, magnetic board, flip chart, dan papan tulis. Yang kedua, kita beralih ke yang kedua, perabot kantor. Perabot kantor ini dibuat untuk menunjang aktivitas di kantor dan memperindah dekorasi dan suasana kantor. Perabot kantor terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama furnitur kantor. Furnitur kantor itu umumnya berupa benda-benda yang terbuat dari kayu, besi, dan bahan lainnya. Contoh dari furnitur kantor yaitu meja dan kursi. Yang pertama, meja dan kursi untuk pegawai. Meja biasanya terbuat dari besi dan kursinya berlengan dilengkapi roda. Yang kedua itu sofa dan meja untuk tamu. Biasanya diletakkan di dekat meja resepsionis. Yang ketiga, rak buku dan lemari. Biasanya diletakkan di sekitar meja pegawai atau di dalam ruangan pemimpin. Yang keempat,
Filing kabinet atau laci penyimpanan dokumen. Ini biasanya terbuat dari besi. Yang kelima, papan tulis. Papan tulis ada dua jenis, yaitu whiteboard dan green board. Yang keenam, tempat penyimpanan uang. Tempat penyimpanan uang di lingkungan perusahaan dapat berupa brankas atau cash box. Yang ketujuh, tempat majalah dan koran. Ini biasanya diletakkan berdampingan dengan meja dan sofa. Yang kedelapan, meja resepsionis. Ini biasanya diletakkan di bagian depan sebelum masuk ruang kerja pegawai. Dan jenis yang kedua yaitu hiasan kantor. Hiasan kantor atau office arrangement adalah benda-benda kantor yang digunakan untuk menambah suasana yang menyenangkan sehingga memberi semangat dan kenyamanan dalam menyelesaikan pekerjaan. Hiasan kantor itu meliputi yang pertama gambar yang digantung seperti foto pemimpin negara, gambar lambang negara, peta, poster, dan gambar struktur organisasi kantor. Yang kedua itu benda seni seperti lukisan, patung, dan ukiran. Yang ketiga itu vas bunga dan tanaman, baik tanaman hidup maupun tanaman buatan atau palsu. Yang keempat, bendera negara. Yang kelima, hiasan meja seperti ornamen, figura foto atau cermin. Yang keenam, alat penunjuk waktu seperti jam dinding atau jam meja. Yang ketujuh, alat penerang seperti lampu gantung, lampu meja, atau lampu ornamen. Dan yang terakhir, penyejuk ruangan seperti AC dan kipas angin. Nah, kita beralih ke bagian ketiga dalam PPT ini, yaitu memilih peralatan kantor. Dalam memilih peralatan kantor, penggunaan peralatan kantor merupakan salah satu aspek yang menarik untuk diperhatikan. Hal ini membuat pemilihan peralatan kantor yang tepat sangat penting. Kejelian dalam memilih peralatan kantor akan memberikan dampak yang besar bagi produktivitas kerja. Dalam memilih peralatan kantor yang tepat, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yakni yang pertama, tentukan tujuan penggunaan peralatan yang disesuaikan dengan jenis pekerjaan. Yang kedua, menganalisis peralatan yang hendak dibeli, mulai dari nama barang, tipe, spesifikasi, merek, kualitas peralatan, harga, jumlah yang dibutuhkan hingga garansi. Yang ketiga, memperhatikan segi produktivitas, efektivitas. Yang keempat, peralatan kantor disesuaikan dengan pekerjaan dan kemampuan pegawai. Yang kelima, memperhatikan penempatan peralatan yang fleksibel. Itulah tadi hasil presentasi saya. Apabila ada kesalahan pada saat melakukan presentasi, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.